Namaku Rani. Aku seorang perawat yang pernah bertugas di sebuah rumah sakit tua di pinggiran Cianjur. Tahun 2016, aku ditempatkan di RS tersebut karena rotasi kerja sementara, menggantikan petugas lama yang katanya mengundurkan diri karena alasan keluarga. Baru seminggu bertugas, aku sadar ada yang aneh di sana. Bangunan utama rumah sakit terdiri dari dua bagian, gedung perawatan modern dan bangunan tua peninggalan era kolonial yang sekarang dijadikan ruang perawatan isolasi dan ruang jenazah. Tempat itu disebut oleh para staf sebagai Lorong 13. Lorong ini panjang, sempit, dan hanya memiliki satu jendela kecil di ujungnya. Jaraknya mungkin 30 meter, tapi jika kamu berdiri di tengahnya, terdengar seperti lebih dari 100 meter. Langkah kakimu menggema, dan suara orang bicara sering menggulung sendiri ke arah berlawanan. Satu hal yang selalu mereka katakan padaku adalah, jangan pernah berada di lorong itu sendirian setelah pukul 11 malam. Pada malam ke-12 bertugas, aku jaga malam. Temanku, perawat shiftku, izin pulang cepat karena anaknya sakit. Jadi malam itu, aku sendirian di bangsal belakang, bersebelahan langsung dengan lorong 13. Ada satu pasien di ruang isolasi yang minta air. Karena sibuk, aku baru sempat mengantarnya jam 11.18 malam. Untuk pertama kalinya, aku masuk ke lorong itu sendiri. Lampu-lampunya suram. Cahaya kuning berkelap dari neon tua. Lantai licin. Dan udara, seolah hampa. Saat berjalan melewatinya, aku merasa ada suara kaki lain yang mengikuti langkahku, tapi tidak sinkron. Aku berhenti. Suaranya masih terus jalan. Aku menoleh. Kosong. Di ruang isolasi, pasien, Pak Suyono, hanya dia menatapku. Ia berkata pelan. Neng, tadi yang di belakang Neng siapa ya? Mukanya mirip tapi bajunya darah semua. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum dan buru-buru keluar. Tapi saat sampai di ujung lorong, jendela kecil itu terbuka sendiri, padahal terkunci dari luar. Dan aku melihat bayangan hitam merayap dari lantai ke langit-langit. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu. Aku tanya ke Pak Agus, petugas kebersihan yang sudah kerja 15 tahun di RS itu. Dia menghela napas lama lalu berkata, dulu lorong itu tempat jenazah sebelum masuk kamar mayat. Tapi pernah ada satu kejadian, 4 jenazah dinyatakan hilang. Menghilang. Tanpa jejak. Bahkan rekaman CCTV-nya gelap. Sejak itu, satu demi satu, petugas jaga malam mulai melihat hal-hal yang sama. Perawat berdarah, bayi menangis di ujung lorong, pasien tak terdaftar yang meminta infus. Dan selalu terjadi antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Sejak itu aku mulai mimpi buruk. Aku sering bermimpi berjalan dalam lorong, dan dari balik kaca di sebelah kanan, terlihat diriku sendiri, tapi mengenakan seragam penuh darah, mataku hitam, dan aku tersenyum sambil menggigit infus. Temanku, perawat lain yang pernah bertugas di sana, juga mengalami hal yang serupa. Bahkan satu kali, dia berkata, aku pernah iseng menyebut, aku tidak takut lorong ini, saat lewat sendirian, dan malam itu, aku terbangun di ranjang pasien dengan seragam robek dan darah di tangan. Padahal aku tidak terluka. Yang paling menyeramkan terjadi saat malam Jumat Kliwon, bulan purnama. Salah satu pasien meninggal dunia karena serangan jantung. Aku yang mengantar jenazahnya ke bagian jenazah, melewati lorong itu. Saat perjalanan pulang, aku tidak bisa keluar dari lorong. Seolah jaraknya memanjang. Aku berjalan dan berjalan, tapi tetap berada di tengah. Lalu semua lampu padam. Dan dari kegelapan, muncul bayangan para perawat dan pasien berjalan ke arahku satu persatu dalam diam. Mereka semua terlihat seperti manusia, tapi matanya kosong. Tubuh mereka kotor. Mereka berjalan beriringan melewatiku. Dan di belakang barisan itu, ada aku sendiri, berdiri dengan wajah penuh darah, dan suara seperti napas berat berkata, sudah giliranmu. Dari lorong ini, kita semua akan pulang satu-satu. Kejadian itu membuatku pingsan. Aku ditemukan oleh satpam di pagi hari, tepat di depan ruang isolasi. Setelah kejadian itu, aku minta pindah tugas dan bersumpah tidak akan pernah lagi berada di bangunan itu sendirian. Hingga kini, kabarnya lorong 13 masih ada, masih digunakan. Tapi hanya sedikit staf yang mau jaga malam di area itu. Karena sudah lebih dari 7 orang mengalami halusinasi identik,
perawat berdarah, bayi di ujung lorong, dan dirinya sendiri yang berdiri di ujung lorong, menunggu. Jika kamu suatu saat menginap di rumah sakit tua dan menemukan lorong panjang dengan jendela kecil di ujungnya, jangan dihitung jumlah langkahmu. Jangan lihat ke cermin. Dan yang terpenting, kalau kamu lihat seseorang berdiri di ujung lorong mengenakan baju yang sama denganmu, jangan dekati. Karena yang pulang lewat lorong itu, bukan kamu.